Apa yang bakal diceritain, Bro Erik? Mungkin sedikit cerita mistis yang pernah aku alami dalam bidang pekerjaan ini, khususnya fotografi, videografi. Waktu itu, dalam satu proyek sebuah film horor, aku pernah ngalamin suatu hal kejadian yang mungkin bisa dibilang di luar logika karena di waktu itu dalam proyek syuting tersebut ada suatu kejadian di mana kita sama tim sedang melakukan eh, apa sih untuk doa-doa di suatu tempat agar Ritual. ritual. Nah, kita sedang ritual sedikit untuk demi keamanan juga, demi kelangsungan proyek tersebut. Dari situ ketika kita mulai membacakan suatu doa atau ayat, ada yang mengikuti suara, entah itu makhluk halus, entah itu apapun, aku nggak tahu karena secara jika didengar dalam volume biasa atau dalam bentuk HP itu nggak terlalu jelas, Pak. Tapi jika didengar untuk pakai ini apa? Pakai headset? Ya, headphone. Sangat jelas ada suatu suara yang mengikuti. Oke, jangan dulu diceritain, Bro Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Mr. G di rumah gudang misteri. Kali ini kita akan menceritakan cerita misteri, tapi ada narasumber. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, kita perkenalkan dulu narasumber. Oke guys, aku Erik dan kerjaan aku sebagai fotografer dan videografer di daerah Tasikmalaya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Saya akan melanjutkan ceritanya dari awal sampai akhir. Waktu itu pengalaman yang tidak biasa, Pak. Di sore hari di daerah Ciamis, aku dapat bookingan photoshoot wisuda waktu itu. Dan aku nggak terlalu mengetahui tempat untuk pemotretan itu karena dari kliennya juga dia tidak mengetahui itu tempat apa, cuman mengetahui ini tempat bagus untuk foto-foto. Dari situ. Jadi kita nggak terlalu menelusuri tempat itu. Terus kita foto-foto lah waktu itu di sore hari sebelum asar. Pemotretan terus sampai beres jam 5. Aku nggak terlalu masuk ke tempat tersebut karena kita foto-fotonya di depan gerbang, Pak. Di depan gerbang. Kita foto-foto di depan gerbang. Nah, hal yang aku paling aneh ketika kita mulai foto-foto terus sampai beres, kita tidak ada problem apapun. Tapi ketika kita pulang dan selesai dari pemotretan tersebut, file tersebut hilang, Pak. Filenya hilang secara entah kenapa. Toh kalau misalkan dilihat dari alat kartu memori kita pakai yang baru,
kalau memang kartu memori yang problem. Terus emang sebelum-sebelumnya juga aku pribadi nggak sampai kehilangan file tersebut karena secara teknis kita udah siap. Nah, kita udah siap. Tapi pas untuk kejadian hal itu memang agak aneh sih, agak random. Kok bisa-bisanya ini file hilang? Dan setelah diketahui ternyata aku baru sadar itu tempat memang bisa dibilang makam dari leluhur di sana gitu. Dan aku salahnya enggak Amit-amit. nggak ini apa nggak izin Pamit. dulu, nggak pamitan, aku nggak ada salam ada apapun, tiba-tiba motret aja di sana. Itu kesalahan mungkin agak mengerikan sih, filenya hilang langsung, bahkan kliennya juga kaget, customernya pun dia ikut kaget karena dia juga nggak mengetahui itu tempat ternyata ke makam leluhur. Ya, Gitu. padahal secara logika memorinya baru beli ya. Ya, memori the best yang dipakai pula udah siap lah secara teknis. Jadi persiapkan secara matang. Betul, itu untuk pemotretan. Nah, yang untuk film ini nih, yang di tahun 2024 kita waktu itu project ya Pak, bareng. Oh iya, saya ikutan juga ya di sana ya. Nana talent di sana ya. Karena aku bagian di belakang layar Pak. Oke, back ya. Iya, Yuk lanjut. banyak sekali kejadian hal-hal yang tidak terduga. Semua pengalaman yang luar biasa bareng teman-teman kreatif Tasikmalaya. Kita 10 hari apa di sana ya? Ya. Anda mungkin, kalau saya kan enggak. Oh iya, kan Anda cuman ini kan. Paham. Saya 10 hari di sana apa nggak pulang. Stay aja di sana kita. Bahkan untuk syuting pun jam 2, jam 3, jam 4. Ya. Aku pernah ngalamin satu kejadian aneh di sana. Yang dimana sebelum kita mulai, kita kan sama tim bawa kuncian juga untuk jaga-jaga di tempat sana. Waktu itu kita lokasinya di makam keramat Walahir. Oke. Makam Walahir itu kan makam leluhur juga kan. Kita sama tim berdoa bersama waktu itu. Bareng-bareng mengikuti dari kunciannya juga. Saya sebagian yang record tuh waktu itu. Ya. Kita record, aku yang record. BTS kan nggak salah ya. Aku bagian BNC di sana waktu itu. Kita record dari awal berdoa sampai beres dengan suasana ya ngeri sih. Suasananya bulu-bulu merinding Pak. Di sana memang adem suasananya tuh, tapi agak creepy suasananya itu. Ya gimana mau creepy, orang makam semua di situ. Nah itu dia makam, entah seberapa puluh tahun tuh itu makam. Ya. Aku kurang tahu sih kalau itu. Di satu waktu ketika kita mulai berdoa bareng, aku rekam. Setelah beres berdoa, dari rekaman tersebut aku pindahin ke laptop. Coba dengar dari awal berdoa sampai beres, coba dengar pakai handphone. Ternyata di sana ada yang mengikuti Pak. Dari cara berdoanya itu. Kalau seandainya mungkin manusia, mungkin terlihat jelas karena handphonenya pun aku naikin volume tuh. Ini suara agak aneh, kayak entah monster, entah apa. Pokoknya aku nggak bisa jelasin secara logis. Dari hal itu agak mengerikan sih waktu itu. Suara yang manusia, yang yang itu bukan? Nah, yang itu. Pernah sempat dengar juga iya, kan aku kan? kasih tahu. Sempat ketika itu kalau sempat viral di kalangan kita, maksudnya di kalangan internal waktu itu. Kalau nggak salah kamu tuh kasih tahu di Pagar Ageng ya? Ya, waktu itu bareng ke anak-anak ke tim. Itu memang kan ada jadi ada scene yang kita harus bernyanyi bahasa leluhur, kata-kata leluhur.
hana huni hana mangke hana huni hana mangke Nah, hana ketika huni ucapan hana itu mangke. tuh yang ada yang Nah, mengikuti. itu ketika ada sin itu diikuti dengan nada yang samar. Nada jelas tapi pernyataannya samar. Ya. Jadi, jadi kayak samar lah gitu. Ini lebih enak bro kalau misalnya si kayaknya masih ada. Iya sih. Seandainya kalau masih ada. Hmm. Kayaknya ada sih, tapi Ya, harus kan. dicari. Soalnya Ya, ya. laptop yang aku pakai bukan punya aku sendiri waktu itu. Si Johar. Ya. Oke, lanjut. Terus satu kejadian juga di proyek yang sama. Banyak dari kru kita juga mengalami kesurupan di tempat itu. Ada beberapa orang ya Pak di sana. Satu lagi ada ketika bagian scene si tokoh yang jadi pemeran hantunya, ketika bagian dia genset mati, selalu mati. Ya, berapa kali mati. Berapa Dimanapun. kali? Dimanapun bagian dia, mau itu bagian pas di ruangan tuh yang waktu itu, yang di ruangan, yang di rumah, yang di Ciawi, Ya. nah, terus yang di Karhapodas, nah yang di jalan kan itu juga sempat mati, terus-terusan mati sampai ganti-ganti genset. Ya. Genset ganti nggak hidup. Di Walahir juga sempat mati itu kan. Nah, di Walahir juga sempat mati tuh pas di makam. Waktu itu. Ya memang kalau saya pribadi sih teman-teman ke sana datang itu ketika ada schedule. Memang creepy ketika di Karhabodas creepy, di Walahir creepy. Di Pagar Ageng pun creepy, di salah satu villa ya. Bahkan banyak yang kesurupan kalau saya. Iya, benar kan? Bukan hanya pemeran utamanya. Bukan hanya pemeran utama. Dari orang-orang di backstage juga ikut kesurupan juga kan waktu itu. Dan masih ingat gak scene yang si pemeran yang hantu mengejar pemeran laki-laki yang masuk mobil? Terus? Itu mobil nggak nyala seberapa kali? Mobil nggak nyala. Coba cerita. Mobil tiba-tiba nggak nyala. Padahal dari orang yang punya mobilnya tersebut aman-aman aja sebelumnya. Bahkan kita juga sering bolak-balik pakai mobil itu ya. Tapi pas bagian adegan itu mobil nggak bisa dihidupin. Ya urutannya teman-teman, mobil mati lampu, terus mobil mati, pokoknya kebanyakan ketika scene karena ini filmnya film Syarifah, si pemeran Syarifah ini mulai beraksi masuk scene, itu pasti ada trouble. Ada trouble dari mulai genset, mobil, listrik mati. Itu kan yang di Ciawi. Loh, pas di rumah tiba-tiba mati tengah malam. Ya. 12:30. Yang harusnya malam itu kita adegan, kita ada jadwal take besok. Karena kalau boleh dibicarakan, film Syarifah itu mengungkap sebuah legenda di salah satu jalur selatan yang ada di Tasikmalaya. Dan dengan ada sosok itu banyak dibicarakan, konon katanya selalu mengganggu para pengendara di jalur itu, yang berakhir dengan kecelakaan. Terus itu ramai tuh. Kita tumpas, kita observasi, akhirnya dijadikan film. Dan ya itulah, di scene tertentu termasuk scene-nya si Syarifah itu pasti akan terampok. Bahkan kita pernah menenangkan si Syarifahnya sendiri, pemeran Syarifahnya sendiri
untuk tidak bengong, untuk tidak bengong. Kita minta berapa kali istighfar. Karena kalau misalnya sekali aja meleset, surupan. Apalagi waktu pas adegan itu si Syarifah mengejar si mobil itu, si cowok. Asli? Karena itu yang sangat creepy sih sebenarnya di situ. Ketika si Syarifah joget nari itu. Nah, lanjut. Memang sebenarnya percaya nggak percaya sih Pak saya ini untuk hal-hal ini, tapi secara yang aku rasain, toh ternyata keberadaan mereka itu ada, keberadaan mereka itu tanpa kita sadari. Dari beberapa kejadian di tempat syuting, terus pekerjaan pas pemotretan di tempat-tempat lain juga, ada beberapa hal yang memang aku harus percaya ini. Begitu Pak. Lah, dari kejadian yang syuting itu juga memang di luar logika sih. Aku nggak bisa jelasin soalnya. Ya memang banyak hal yang terkadang di luar logika, terkadang naon sih ya gitu kan kalau sebenarnya seperti itu. Tapi ya itu kebesaran Tuhan. Terus kerennya tuh ada tuh di satu waktu pas di Jalan Lingkar Gentong yang jalur mau ke Bandung kan, itu ada satu gua. Ada satu gua yang creepy juga itu. Kita masuk aja, kalau jongkok gak bisa Pak, kita harus merangkak. Itu kan kalau nggak salah NT itu ikut ya ke sana waktu saya ikut. Coba ceritain ketika itu. Saya ikut ke sana, bahkan saya ikut masuk ke guanya, tapi nggak terlalu dalam karena emang agak, kalau secara dilihat dari lingkungannya, keamanannya, kalau misalkan longsor kan amit-amit, jadi nggak terlalu ke dalam. Karena untuk berdiri aja kita nggak bisa, untuk pengambilan pun jongkok. Di satu gua itu kita masuknya aja kita merangkak, sampai merangkak waktu itu kalau nggak salah di deket-deketnya rel kereta ya, jembatan kereta. Bukan, nggak ada rel sih, ada kereta, beda lagi, tapi jalurnya ke atas, Lingkar Gentong kan ya. Waktu itu ada di bawah, pokoknya di bawah jalan itu ada gua kecil segini. Pokoknya kita masuk aja, kita harus merangkak. Berapa orang waktu itu ke sana? Mungkin lebih dari 5 orang sih, dari talent, terus DOP yang ngetek video, aku, terus yang behind the scene, aku kan, terus ada beberapa tim yang bantu-bantu mungkin. Ada lebih dari 5 orang waktu itu. Ada yang masuk, terus ada yang standby di luar waktu itu. Posisi waktu masuk pun di jam sore. Pada itu masih sore ya? Masih sore waktu itu. Nah, waktu yang ditarik push ke belakang nih, yang KP daerah Banter, apakah pernah juga? Nah, coba untuk kafe, aku pernah bekerja kita bisa kerjasama sama beliau di salah satu kafe, dan ini sebagai owner, aku sebagai pengelola waktu itu. Ini tempat emang sebelumnya nggak pernah dipakai buat kopi Pak. Tempat itu bukan nggak pernah dipakai buat kopi, nggak pernah dipakai, nggak pernah ditinggalin. Nggak. Tapi dia ini nekat karena mungkin ya secara dia tahu ada peluang atau apalah. Pokoknya ini tempat dipakai untuk coffee shop waktu itu. Coba ada cerita nggak itu di situ? Ya, tempat tinggal beberapa hari di sana waktu itu. Ada di satu malam saya tidur sendirian kan. Dia pulang ke rumah. Di atas ya?
Terus? Dan kejadiannya itu di tengah malam. Kejadiannya itu di tengah malam waktu itu. Ketika mau rehat, istirahat, tidur, lampu dimatiin. Suasana udah mulai hening. Ada suara-suara kecil lah, perempuan menangis di bawah. Itu kan 3 lantai, Pak. Ya, Cuma lantai atap paling atas, lantai 2 yang kita pakai, lantai 3 yang diisi orang lain. Lantai ini. Lantai dasar. Lantai dasar ini. Lantai dasar itu. Ya, nah di lantai dasar ini nggak ada perempuan, Pak. Yang isinya seorang bapak sama anak kecil. Yang isi. Tuh kalau misalkan ada perempuan, mungkin kita juga udah kenal kan. Kalau misalkan dari situ memang ada perempuan, kan ini nggak ada. Ini ada suara perempuan menangis. Itu kan di WC itu. Dari WC. Dari WC. Kan WC itu kalau nggak salah. Kan jadi gini teman-teman. 3 lantai, posisinya 3 lantai, dan rumahnya itu di depan, di belakangnya itu kali. Sebuah sungai. Ya, sebuah sungai, kali. Memang ya termasuk nekat juga. Karena ngelihat posisinya jalan macet ya, jalan padat lah gitu, jadi ada peluang nih gitu kan. Cuma memang pas terus 3 lantai satunya dipakai oleh teman kita, lantai 2-3-nya dipakai oleh kita, lantai 2 untuk lesehannya, konsep lesehannya, lantai 3 untuk konsep outdoor. Nah, memang di situ juga memang kalau saya tidak terlalu banyak kejadian karena orang sompral, gitu kan. Yang sebenarnya sih yang paling ngeri energinya itu yang di paling bawah, sumur. Oh. Tapi nggak tahu ya. Karena nggak sempat ke sana. Mau ngapain juga? Gitu. Paling ngeri itu di sumur. Ada. Namun kalau kata bahasa Sunda juri-jarian intinya. Nah, cuman kan ini Bro Erik ini kan asli orang sana ya. Ya, aku orang sana waktu itu. Mungkin pernah ngedenger gitu dari cerita-cerita dari masyarakat. Ada. Nah, gimana? Ada yang ternyata di kalinya itu, di sungainya itu ada kejadian hanyut orang. Oke, yang terakhir juga beberapa bulan yang lalu lah ada. Terus ternyata ada dulunya emang sering dipakai pembuangan, bukan hanya sekedar barang-barang. Padahal itu salah kan ya. Tapi dari masyarakat dulu entah kenapa aku nggak tahu. Dipakai untuk pembuangan kayak bobogaan lah cek Sunda mah pecinan. Ternyata didinya nate. Agak mengeri sih. Terus pernah sempat yang ke sumur itu sekali-kali benerin Sanyo. Cuman Sanyo tiba-tiba mati mulu. Oh iya. Iya benar. Terus-terusan Sanyo. Iya itu sumur bornya kita ada mesin bor yang mereknya Sanyo. Itu sering mati nyala tanpa sebab. Ya salah satu yang paling kesel itu sampai sebenarnya nggak tahu Erik masih ingat nggak tahu nggak. Saking keselnya saya pernah lempar batu segede gini. Kapan itu Pak? Pernah lah ke sumur tuh. Sampai bilang anjing lah ngeganggu. Serius? Belum pernah nemu sosok, tapi mereka itu kayak pengen berinteraksi gitu loh Pak. Ya kan caper. Kalau secara di Aljabar mungkin bisa dibilang caper nih, setan gitu. Gitu. Jadi cuman interaksi doang dari mereka itu ke kita. Padahal kita gak ada ganggu apa. Ya tapi kan yang paling bikin keselnya kita itu
ditemukan ketika si mesin Sanyo diutak-atik. Pada itu mesin Sanyo itu baru kita beli. Mati nyala, ya udahlah sekalian aja ya dilempar ke sumur. Itu emang nggak ada yang tahu. Emang nggak ada yang tahu itu. Tapi ya kita juga mungkin berapatihah untuk dua teman kita, baik itu yang di Saripah dan yang menghuni di kafe. Kedua orang ini sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu. Ya, mudah-mudahan mereka berdua diterima di sisi Allah yang Maha. Oke, ada yang lain, Bu Erik? Kalau secara kejadian mistis mungkin aku baru ngerasain hal-hal yang aku sebut tadi. Belum lagi tuh. Ya, entah mungkin kedepannya ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya ya. Oke. Barangkali mau ini medsos atau apa? Oh ya guys, jangan lupa ya kalau misalkan ada teman-teman kalian nih yang butuh pemotretan atau bikin video-video apapun, japri. Nama Instagram Kalibrasi Photograph, TikTok namanya sama Kalibrasi Photograph. Boleh di DM di sana. Thank you. Thank you Bro Erik. Thank you. Sudah mau datang ke studio yang ala kadarnya. Dengar sih Pak. Alah. Masih banyak yang kurang. Ya, percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita, lebih seram kalau kita tidak punya uang. Setuju nggak? Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.